warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul perumusan learning objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Pengertian. Tujuan pembelajaran atau sering diistilahkan dengan learning objective memiliki banyak pengertian. Menurut bahasa, tujuan atau objektif dapat diartikan sebagai hal spesifik yang ingin dicapai atau digunakan terutama tentang hal-hal yang telah dibahas dan disepakati secara resmi dalam bisnis, politik, maupun dalam pembelajaran. Menurut Salkin, tujuan pembelajaran dapat diartikan sebagai perilaku spesifik yang diharapkan terjadi pada siswa di akhir pembelajaran melalui unjuk kerja. Beberapa istilah berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tujuan yang dicapai dalam proses interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, kedua, tujuan belajar, ketiga, tujuan pelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, atau dengan kata lain, tercapainya perubahan perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar seperti mengikuti kegiatan pembelajaran. Ruang lingkup tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia, didasari oleh Pancasila. Kedua, tujuan institusional. Tujuan ini merupakan ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Yang keempat, tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran yang bersifat masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik, maka tujuan ini dilihat dari tujuan setiap pokok pembahasan suatu studi. Tujuan yang terakhir, yang kelima, tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan pembelajaran umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Kemudian, klarifikasi tujuan pembelajaran. Yang pertama, klarifikasi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, domain kognitif. Yang kedua, domain afektif. Yang ketiga, domain psikomotorik. Tujuan kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Kemudian, domain afektif merupakan domain yang berkaitan dengan sikap, nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 5. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, pemberian respon. Yang ketiga, penghargaan terhadap nilai. Yang keempat, pengorganisasian. Yang kelima, karakterisasi. Kemudian, domain psikomotorik.
Tujuan ini berkaitan dengan keterampilan skill yang bersifat manual atau motorik. Urutan tingkat ini yang paling sederhana tingkatan psikomotorik ini ada 5. Yang pertama peniruan, yang kedua manipulasi, yang ketiga ketetapan, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi. Selanjutnya, pentingnya perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, alasan pentingnya perumusan tujuan pembelajaran. Pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan untuk sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, audiens, yaitu peserta, siswa, mahasiswa, murid, dan sasaran didik atau peserta didik. Yang behavior, perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Yang ketiga, condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Yang keempat, degree, tingkat penampilan yang dapat diterima. Thank you. Sudah, terima kasih. Maaf bila kalau ada salah kata. Ya, sudahkah kita? Sudah. Ya, terima kasih kepada presenter kita hari ini, Nur Vitaliza. Ya. Langsung sudah keluar kali poinnya. Pagi. Ada bisa aja untuk mencatat pertanyaan mungkin. Kayak apa? Bisa jadi kau. Ya, mungkin kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau menanggapi isi makalahnya. Izin bertanya, Bapak moderator. Ya Pak, ternyata ya silakan kepada saudari Krisnati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu moderator dan pemakalah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Kali ini mengenai berdasarkan isi makalah tadi mengenai perumusan tujuan pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran daring? Apakah sama dengan pembelajaran tatap muka atau beda? Kalau beda, apa yang menjadi perbedaannya? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada saudari Trisniati. Pertanyaan itu dia. Saya moderator. Tunggu. Oke. Oke. Ya, silakan. Siapa tadi? Ahmad Paradina. Bapak Radina. Oh ya. Yang mana orangnya tuh? Bisa dinyalakan. Mukanya mana mukanya? Mukanya.
Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di dalam makalah saudari Vita ada membahas mengenai domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Nah, terkait hal itu ada yang ingin saya tanyakan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk meningkatkan Ya. perkembangan kognitif, afektif, Ya. dan psikomotor pada siswa. Santai. Ya. Jelas lah. Jelas aja, Mbak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali kepada Mbak Rama Paradina tadi. Kemudian lanjut untuk pertama ini 3 pertanyaan dulu. Izin bertanya Ya, izin. Izin. Hajis. Siapa? Siapa nih dulu nih? Lihat Oh, Lia dulu. Lia kah? Ya, silakan Lia. Mana orangnya Lia nih? Mana orang Lia nih? Dahinya kelihatan deh. Lia. Waktu tahun. Ya. Misalnya nih kan Pengantin. salah satu format ABC dalam tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Terima Iya. kasih. sama-sama, Lia. Iya, ada 3 pertanyaan dulu ya kita tampung untuk sesi pertama ini. Silahkan kepada kawan-kawan kalau ada kesempatan atau waktu lagi untuk bertanya di sesi selanjutnya. Oke, saya ulang dulu pertanyaan yang pertama. Ini Nur Vitaliza bisa didengar? Untuk pertanyaannya yang pertama itu dari Trisniati tadi ya. Yaitu bagaimana cara perumusan pembelajaran saat daring ini, apakah sama dengan perumusan pembelajaran saat luring atau tatap muka ataukah beda? Nah, kalau beda itu di mana perbedaannya? Itu yang pertama dari saudari Trisniati. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Mbak Paradina tadi mengenai domain yang 3 ranah itu, 3 ranah domain, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan pendidik untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa? Tuh, kemudian pertanyaan yang terakhir dari Li Aflah. Kalau tidak ada dalam merumuskan tujuan pembelajaran tadi kan ada ABCD. Nah, bagaimana kalau tidak ada ABCD itu atau salah satunya tidak ada, apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Bagaimana saudari Vita, bisa ditangkap? Iya, bisa ditangkap. Ya. Lu Silakan yang jawab. Nah, keluar lihat lahnya. boleh diacak lah menjawabnya. Ya, silakan acak. Boleh banget, nggak apa-apa. Ya aja. Eh, Udah dulu. Menguncang. Ayo ujian nasional ya, yang mudah. Ya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Paradina. Apakah yang harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik? Yang pertama, peran guru dalam perkembangan kognitif
Vita ke silent. Suaranya ada David. Silent. Kita Suaranya. Mic-nya Ya, ngerti dihidupkan. aku, Fit. Ya, Ke silent tuh. kepitik. Mas udah dijelaskan tadi. Dengar ya. Kayak Ya, silakan. saya ingin menjawab pertanyaan dari para Dina. Yang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik? Peran guru dalam perkembangan kognitif, guru harus mempunyai strategi dan metode yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Dengan strategi maka guru akan mudah dalam menerapkan ilmunya. Adapun yang dapat diterapkan dengan menggunakan dan pendekat kayak guru lebih aktif lah perannya tuh. Nah, di samping pendekatan itu Jepang yang hal ini dari pendekatan inquiry dan discovery juga dapat harus diterapkan di dalam pembelajaran kognitif ini. Yang kedua, peran guru dalam perkembangan afektif. Adapun yang dikatakan perkembangan afektif ini salah satunya adalah dengan menerapkan akhlak, dengan membentuk akhlak yang mulia pada peserta didik, maka dapat meningkatkan ranah afektif siswa demi untuk mencakup tujuan pendidik, yaitu membentuk akhlak mulia. Di samping mencapaiannya pembentukan akhlak yang dilakukan oleh guru merupakan tugas yang memang harus dilaksanakan sebagai amanat orang tua untuk mendidik anaknya dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga, peran guru dalam pengembangan psikomotorik. Dalam pengembangan psikomotorik, guru mempunyai peran penting dalam mengembangkan fisik atau motorik siswa yang dapat dilakukan melalui praktek. Contohnya cara berwudu dan cara sholat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran harus dikondisikan ke arah munculnya berbagai pikiran alternatif siswa. Di samping itu, guru juga harus berani mendidik, mengajar, dan membimbing secara dinamik, tematik, dan kontekstual. Apakah paham? Iya. Yang bisa menambahkan. Itu menurut Ya, tadi penjelasan dari saudari Nur Vitaliza. ya. Apakah dari kawan-kawan ada tambahan atau masukan atau saran ini mengenai pengembangan yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik? Ya, silakan kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi atau menambahkan dari jawaban presenter kita tadi. Ya, Pak Moderator izin menambahkan. Ya, silakan. Trisniati ya. Bisa diulangi pertanyaannya, soalnya cuma ingat sampai di pengembangannya doang. Iya. Ini kan berkenaan mengenai domain yang 3 ranah tersebut, yang 3 ranah itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik. Nah, yang dilakukan oleh pendidik itu apa sih untuk meningkatkan perkembangan 3 ranah tersebut?
Oke. Ya, mungkin ya terima kasih atas telah dibacakannya pertanyaan kembali. Mungkin salah satunya dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sebagaimana pemakaran sebelumnya. Kan ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi apabila guru ingin melakukan pengembangan terhadap 3 ranah tersebut kepada peserta didik, mungkin yang pertama dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Kan peserta didik itu beda-beda, ada yang condong ke kognitif, ada yang condong ke afektif, ada yang condong ke psikomotorik. Mungkin kita bisa melakukan langkah berikutnya apabila sudah mendapatkan identifikasi yang telah dilakukan. Kemudian melakukan pendekatan yang bagaimana yang telah dijelaskan oleh pemakaran sendiri. Seperti itu. Sedikit saja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali kepada Saudari Trisniati yang menambahkan jawaban dari presenter. Ya, apakah ada lagi dari kawan-kawan? Oh, pertanyaan ini. Silakan. Saya. Silakan kepada Kak Helmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sedikit menambahkan dan menyambung dari tambahan dari Trisniati tadi, di mana di dalam meningkatkan ataupun kita ingin mengembangkan sesuatu, tentu ada alat ukur yang menjadi patokan sebuah perencanaan yang kita ingin lakukan. Artinya ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik, tentu sebagai guru kita harus menyiapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi. Misalkan ketika kita ingin menilai sebuah pengetahuan peserta didik, tentu kita ada alat ukurnya atau patokannya sehingga kita dapat mengetahui apakah itu berkembang pengetahuan peserta didik atau tidak. Nah, begitu juga dengan afektif dan psikomotorik. Tentu misalkan kita ingin menilai seseorang atau peserta didik dalam melakukan ranah psikomotorik, misalkan praktek berwudu atau sholat. Nah, tentu kita sebagai pendidik ketika kita ingin menilai seseorang tersebut, tentu kita sudah ada nilai-nilai yang menjadi patokan apakah dia meningkat pengetahuannya apakah tidak. Nah, jadi ada alat ukur yang dapat dijadikan patokan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali kepada Kak Helmi atas tambahannya. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang dari Mbak Faradina ini saya rasa sudah cukup, sudah dijawab oleh pemateri dan ada tambahan tadi. Tetapi terlebih dulu saya kembalikan kepada Saudari Rahma Faradina, bagaimana? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Jadi dapat saya simpulkan mengenai apa yang dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, yaitu dengan identifikasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan yang dilakukan oleh siswa, yang diperlukan oleh siswa, kemudian penyusunan strategi dan keteladanan yang ditampilkan oleh guru, kemudian dengan pembelajaran ditambah dengan praktek-praktek untuk meningkatkan psikomotoriknya, dan harus juga mempunyai alat ukur yang menjadi patokan seberapa perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik. Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari jawaban presenter dan tambahan kawan-kawan. Oke, kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Mbak Nur Vitaliza menjawab pertanyaan yang lain. Ya, baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Lia Aplah. Pertanyaannya
aslahnya nggak ada, Fit. Keluar itu. Ya, pokoknya lagi keluar katanya. Kayaknya next aja, next question. Itu bergabung dah. Ya, Pras, dengar? Oh, ya, Pras. Next aja Gen, Lia Aplahnya pindahnya masih gangguan sinyal itu. Terus sudah nyala tuh. Ya. Di sini saya mengerti pertanyaan Lia Aplah ya. Pertanyaannya, jika salah satu format ABCD dalam tujuan pembelajaran tidak ada, apakah tujuan pembelajaran bisa tercapai? Menurut saya tidak bisa, karena kan tujuan pembelajaran itu harus terpenuhi ABCD-nya, dan apabila tidak terpenuhi kemungkinan akan berpengaruh kepada peserta didik dalam pembelajaran, sehingga harus terpenuhilah dari ABCD-nya. Kalau tidak terpenuhi ya menurut saya tidak bisa sih. Kepada teman-teman, apakah ada yang bisa menambahkan? Ya, terima kasih tanggapan dari kita. Silakan tanggapan dari kawan-kawan yang lainnya yang masih belum berbicara ini. Ada Ahmad Restu Ananda. Bisa diulang pertanyaannya, jadi kawan-kawan bisa tahu Ya, mau oke. menambahkan bagaimana. Saya ulang pertanyaannya. Apabila dalam perumusan tujuan pembelajaran itu tidak memuat ABCD atau salah satunya tidak ada, apakah tujuan pembelajaran bisa tercapai? Ya, silakan kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi. Rizky Hudayanti belum ada suaranya lagi deh. Inggi izin menanggapi. Rahma Paradina mungkin mau menambahkan. Ya, silakan terus dulu. Terima kasih kepada Bapak moderator Mas Abdul Aziz. Nah, di sini mungkin sedikit menambahkan beberapa lah menyebutkan ini dari beberapa dari dosen sebelumnya, dosen yang lain menyebutkan tidak harus terlengkap ABCD itu untuk membuat gitu. Ada beberapa dari dosen yang lain gitu. Di sini yang perlu kita ketahui di sini kan, apakah cuma itu cara untuk menyusun tujuan pembelajaran? Apakah ada cara yang lain? Tentunya banyak gitu. Perumusan tujuan pembelajaran itu sebetulnya banyak, bukan sekadar ABCD itu aja. Mungkin sudah kita pelajari lah pada semester sebelumnya itu yang disampaikan oleh Rizky Hudayanti pada makalah beliau itu dulu tentang perumusan tujuan pembelajaran. Itu ada beberapa, salah satunya menggunakan rumus ABCD itu. Dan yang sedikit mengingatkan kembali, ABCD itu urutannya yang pas sebetulnya ABDC. Karena kan contoh siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar setelah pembelajaran. Nah, kondisinya itu kan setelah pembelajaran. Nah, jadi itu terakhir. Kalau ini disusunan seperti yang kita sering buat di RPP kita, ABDC. Jadi intinya tadi menurut saya tidak harus ABDC. Mungkin masih ada beberapa pendapat para pakar yang menyatakan perumusan masalah itu tidak sekadar ABDC aja, ada yang lain. Jadi kalau tidak lengkap, tidak apa-apa. Cuman dalam ABDC ini yang penting itu ada apa tadi? A itu audience, B-nya itu behavior. Kan harus ada audience. Behavior itu intinya singkat ulun itu yang intinya kalau ABDC itu contohnya condition, degree, dan ada degree pun kadang tidak ada yang membuat gitu. Iya.
Tapi kalau akan lebih baik ABD itu bisa diungkapkan meskipun tidak ada kondisinya. Jadi misalkan ulun contohkanlah siswa mampu membaca, siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik. Siswa audiens mampu membacakan itu behavior dengan baik itu degree. Kalau kondisinya itu kan bisa juga kayak gini. Setelah pembelajaran, siswa mampu membacakan huruf hijaiyah atau melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, itu berarti C-nya ke muka. Tuh. C A B D. Atau dia seperti awal deh, A B D C. C-nya di akhir. Dengan baik dan benar setelah pembelajaran. Seperti itu. Kayaknya C yang itu yang jarang dimuat beberapa guru dalam penulisan di RPP. Cuman itu tidak terlalu mempengaruhi hasil pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali kepada Saudara Restu Ananda yang telah menambahkan. Kemudian dari kawan-kawan. Boleh menambahkan lagi nggak sedikit? Ya, alhamdulillah. Silakan. Menambahkan sedikit dari pembahasan Restu tadi, bagaimana apabila tidak melengkapi pertanyaan Lia tadi, bagaimana apabila tidak lengkap rumus ABCD-nya itu. Ini ahlinya saya apa? Ahlinya ada Yanti. Ada. Menurut saya misalnya kita mengurangi salah satu elemen yang ABCD itu tuh mempengaruhi bagaimana kita merancang pembelajaran. Misalnya kita tertinggal condition atau behaviornya. Misalnya conditionnya kita tulis di tujuan pembelajarannya tuh kita bingung membuat kondisi untuk siswa itu memilih medianya kayak gimana. Karena berpengaruh juga ke mengolah kita kegiatan pembelajaran itu. Misalnya degree-nya juga kita akan buat bagaimana kita menentukan hasil belajar siswanya. Menurut saya misalnya kita mengurangi yang salah satu yang ABCD itu, bingung kita mengolah yang kegiatan pembelajarannya. Menurut saya itu lebih memudahkan misalnya kita lengkap mengolah ABCD-nya itu. Menurut saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Istri Hudayanti ya, telah menambahkan. Sudah dijawab oleh presenter kita dan tambahan dari 2 orang audiensnya. Ini apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Satu lagi nih. Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan dulu kepada Liaflah. Bagaimana? Mana Liaflahnya kalau tidak? Keluar tadi jaringan. Iya toh. Mana ada diam? Kenapa diam keluar? Keluar jaringan. Ya. Gimana berdiam? Di beruntung. Namanya di beruntung. Nah, ya masuk. Bagaimana Liaflah? Tadi sempat mendengar diskusi dari kawan-kawan. Halo Liaflah. Sempat mendengar tadi. Terima kasih atas tambahannya Restu Ananda sama Hudayanti. Oh iya, berarti mendengar aja toh. Terima kasih juga jawabannya di sini Kapita. Iya. Makasih banyak, jelas banget deh. Bisa diterima kan? Tinggi. Ya, terima, alhamdulillah. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran saat daring ini? Apakah sama atau beda dengan
Atau perumusan tujuan pembelajaran saat tidak daring. Kalau berbeda itu di mana letak perbedaannya? Bisa ditangkap Prof. kita libat. Di sini saya akan mencoba menjawab perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring itu di bagian media, metode, dan materi. Kalau pembelajaran daring, biasanya guru menggunakan jaringan yang menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau laptop melalui aplikasi Zoom, Google Meet, WA, atau Classroom. Nah, metodenya itu mengenai metode yang digunakan guru dalam kelas online, bagaimana guru mendeliver konten secara efektif, semacam aplikasi yang dimulai menggunakan WA atau LMS yang agak kompleks dengan media atau alat yang untuk memfasilitasi pembelajaran. Ya, dari materi, guru juga harus bergerak dalam mengakselerasi kemampuan untuk mencari tahu atau bahkan membuat materi ajar digital. Setidaknya pandai mendigitalisasi materi yang sebelum manual. Itu menurut Ulun Fang. Kalau kawan-kawan yang ingin menambahkan, silahkan. Iya. Bedanya itu dari media, metode, sama materi. Mungkin saya luruskan sedikit. Ya. Ini kan mengenai perumusan tujuan pembelajarannya, Saudari Nurfitaliza. Mengenai pelaksanaan. Perumusannya lah. Menanggapi pemoderator. Ya. Dari jawaban Saudari Nurfitaliza sudah bisa menangkap maksudnya yang dari metode medianya kan rumusan pembelajaran tuh kayak gini, medianya mau menggunakan apa kayak gini. Itu sudah bisa saya tangkap sebagian maksud dari beliau. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin menambahkan atau bagaimana jawaban yang bervariasi mungkin. Terima kasih. Saya ingin menambahkan mengenai perumusan tujuan pembelajaran di saat daring ini apakah sama atau beda. Tadi mungkin bisa kita simpulkan dari jawaban Nurfitaliza itu ada perbedaan dalam perumusannya karena adanya faktor media, Metode dan media ya tadi ya. Ya. Sehingga perumusannya itu menjadi berbeda. Nah, itu seperti jawaban dari Nurfitaliza. Oke, dari kawan-kawan yang ingin menanggapi, silakan. Saat daring ini bagaimana untuk perumusan tujuan? Kan tadi perumusan tujuan itu kan di dalam makalah itu mencakup adanya ABCD tadi dalam perumusan tujuan pembelajarannya. Nah, apakah pada saat daring ini juga tetap memakai itu dalam perumusannya atau berbeda? Nah, bagaimana itu tanggapan kawan-kawan? Iya, saya izin. Silakan. Kak Helmi. Ya, sedikit menambahkan saja. Ini saya pernah melihat RPP guru
pada saat mengajar pada saat pandemi ini, di mana di dalam RPP itu memang kalau dari pengertian tadi kan tujuan pembelajaran ini sangat mempengaruhi dalam penentuan metode, alat dan bahan, evaluasi serta kegiatan pembelajaran. Nah, tetapi kalau misalkan dalam masalah merumuskan tujuan pembelajarannya, tentu itu tidak jauh beda daripada pembelajaran tatap muka. Akan tetapi mungkin di sini ada sedikit perbedaan redaksi saja. Kalau saya lihat di RPP guru yang mengajar pada saat daring itu ada kata-katanya seperti ini. Setelah menonton video tentang iman kepada Allah, siswa kelas 1 mampu memahami makna iman kepada Allah. Nah, lalu rumusan selanjutnya itu ada redaksi setelah menyimak video. Nah, artinya di dalam merumuskan tujuan tentu mempengaruhi juga nanti dalam penggunaan metode maupun alat yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, mungkin kalau dari segi perumusannya tidak ada perbedaan, tidak jauh perbedaan antara daring dan tatap muka. Mungkin kita dapat menyesuaikan saja dalam pemilihan unsur-unsur yaitu metode, bahan, serta kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih kembali kepada Kak Helmi yang telah menambahkan jawaban dari presenter kita. Ada yang mau lagi? Bertanya. Ya. Ini Mohon maaf. kedua kan? Kada ini yang menanggapi pertanyaan tadi maksudnya. Iya. Tadi seperti yang dikatakan Kak Helmi, yang redaksi yang disampaikan Kak Helmi itu setelah menonton video kan tadi siswa dapat memahami beriman kepada Allah kah? Ya. Nggih. Nah, itu kan degree-nya tuh ndak ada loh, Kak. Terus gaya apa ya kita menentukan degree-nya itu? Misalkan kita tambahkan sendiri dengan baik ya. Mungkin ini berhubungan dengan evaluasi, Bang. Cuman dari penyusun ini kan kita sudah bisa meraka-raka kayak pakai evaluasinya kalaunya iman kepada Allah dengan baik misalkan gitu. Gimana ya kalau yang lain bisa menjawabkan gitu? Iya, Silakan ditanggapi. Oke, izin menanggapi moderator. Ya, disilakan tanggapi. Iya, kalau saya lihat di RPP yang saya dapatkan dari guru itu memang tidak ada membuat degree-nya ya. Tetapi di dalam evaluasi itu ada di sini penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, tentu kalau dalam masa pandemi ini kan kita tidak bisa secara langsung tatap muka melihat bagaimana apakah tujuan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tentu itu tidak bisa kalau kita secara daring. Nah, tetapi di sini ada bantuan dari orang tua, yaitu di mana di sini dikatakan kalau penilaian keterampilannya di sini kemampuan siswa menjelaskan keberadaan Allah berdasarkan pada pengamatan diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan baik. Yang keduanya siswa mampu berperilaku sebagaimana orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi di dalam pengamalan di sini gurunya meminta ke orang tuanya untuk melihat hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Artinya di sini untuk mengukur mengetahuinya itu bantuan dari orang tua. Artinya nantinya orang tua yang melihat kegiatan peserta didik ketika diminta untuk melaksanakan sholat tadi, seperti
setelah yang dirumuskan oleh guru itu di RPP. Nah, lalu nanti orang tuanya yang menyampaikan kepada gurunya. Jadi itu info yang saya dapatkan sih, tidak ngarang-ngarang. Sesuai info saja. Jadi mereka kalau dalam pembelajaran daring, mereka memang sangat minta bantuan lah kepada orang tua untuk melihat proses pembelajaran anaknya di rumah. Jadi tidak semerta-merta hanya guru saja yang menyampaikan, tetapi di sini ada andil dari orang tua. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Restu Ananda. Bagaimana tanggapan dari Kak Helmi tadi? Dapat dipahami dan memuaskan. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena kondisi saat ini begitulah cara guru dalam mendesain atau merumuskan tujuan pembelajaran melihat kondisi yang saat ini masih tidak ada tatap muka. Oke. Bagaimana ini? Apakah kita lanjut sesi 2? Ibu kira cukup ya? Oh ya, Ibu. Ya, kita akan diskusikan bersama-sama aja lagi ya. Ya, terima kasih Lisa yang telah jadi pemakalah ya, Nurvita Lisa. Oke. Kemudian Aziz yang sudah jadi moderator ya. Beberapa pertanyaan. Hari ini kita diskusi tentang tujuan pembelajaran atau learning objective ya. Pasti ya, di dalam RPP itu pasti tercantum tujuan pembelajaran ya. Tidak ada RPP yang tidak ada tujuan pembelajarannya kan ya. Oleh karena itu di dalam tujuan pembelajaran itu pasti ada komponen-komponen A, B, C, D, tetapi ada kalau satu komponen dihilangkan tidak jadi masalah, terutama ketika komponen degree-nya ya, degree dengan baik dan benar, karena itu menjadi tujuan ya. Dan itu kadang-kadang guru tidak mencantumkannya di dalam RPP, di dalam rumusan tujuan instruksional itu, ya kan? Pernah nggak ada RPP yang lengkap sekali ABCD-nya dengan baik dan benar? Nah, kita contohkan ya, nanti kalian semua coba bikin contoh tujuan pembelajaran satu aja ya, yang mencakup ABCD ini ya. Tapi nanti terakhir ya, sebelum kita tutup ini, Ibu ingin menambahkan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi. Ya, ABCD. Nah, contohnya misalnya yang komponen A. Komponen A itu ada kan siswa, audiens. Itu kan pasti ada siswa atau peserta didik. Nah, itu pasti ada karena dalam komponen pembelajaran pasti ada siswa. Tujuan yang diharapkan berubah itu adalah siswanya. Ya, jadi objek pembelajaran yang diharapkan berubah adalah siswanya. Oleh karena itu harus ada komponen siswa itu pasti di dalam tujuan pembelajaran atau di dalam RPP. Ya kan? Nah, kemudian B-nya adalah behavior, yaitu tingkah laku yang diharapkan. Seperti katanya Restu tadi, tingkah laku yang diharapkan apa? Tergantung tingkatannya. Kalau taksonomi Bloom, kita melihat ada 3 tingkatan ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kognitif itu pun bertingkat-tingkat sampai 6 tingkatan. Jadi dari aspek pengetahuannya. Nah, kalau misalnya guru itu hanya mengharapkan siswa itu dalam aspek pengetahuannya saja, jadi contohnya kata-kata yang berkaitan dengan konsep aja. Misalnya, siswa mampu menjelaskan, ya kan? Siswa mampu mendefinisikan. Nah, apalagi siswa bisa menyebutkan, itu masih dalam taraf-taraf pengetahuan saja. Jadi dari textbook aja, ya kan? Menyebutkan misalnya rukun iman, rukun Islam. Nah, itu masih dalam tahap yang paling rendah ibaratnya. Itu tahap-tahap ya untuk tingkatan SD ya. Nah, kemudian itu baru B. Kemudian C-nya apa? Ya, C-nya itu apa? Condition. Apa Restu tadi C-nya? Condition. Apa? Contohnya kata-kata condition. Condition. Setelah menonton video seperti yang dikatakan Kak Helmi tadi Bu, atau setelah pembelajaran gitu. Siswa mampu
Itu kondisinya setelah. Ya, jadi setelah ya. Nah, jadi bagus tadi. Jadi yang membedakan daring dengan tidak sebenarnya sama aja loh. Kalau misalnya di pembelajaran yang luring itu guru menggunakan video, bisa juga menggunakan video. Cuma daring ini sebagian banyak, kebanyakan kita menggunakan video-video pembelajaran. Jadi itu ya. Jadi itu yang lebih banyak kontennya. Jadi setelah melihat video pembelajaran, siswa bisa memahami atau bisa mengetahui. Nah itu. Jadi itu adalah aspek kondisinya, dan degree-nya adalah apa degree-nya? A, B, C, D, degree-nya dengan baik dan baik dan Dan benar. benar. Nah, Baik. dengan baik dan benar. Pada umumnya dengan baik dan benar itu jarang ditulis oleh guru-guru, ya kan? Jadi ABC aja, karena dengan baik dan benar itu adalah sudah ukuran yang diharapkan nanti yang akan menjadi yang dievaluasi, ya, yang akan menjadi bahan-bahan yang dievaluasi. Nah, tadi ada pertanyaan Lia, apakah harus mutlak dalam tujuan pembelajaran itu mencantumkan ABCD? Bisa iya, bisa tidak, tapi semakin lengkap pasti akan semakin bagus seperti itu ya. Jadi dengan walaupun begitu secara implisit dengan baik dan benar itu pasti akan menjadi satu tujuan yang diharapkan oleh guru, baik itu tertulis ataupun tidak. Ya. Nah, pertanyaan siapa tadi? Rumusan pembelajaran daring tadi sudah dijawabkan oleh Hilmi segala. Ya, yang membedakannya setelah melihat video pembelajaran, tapi itu berkaitan juga dengan aspek media, ya, media, kemudian dan metodenya. Kalau pertanyaan Rahmat tadi apa? 3 domain, apa yang dilakukan guru untuk apa, Adis? Pertanyaan Rahmat tadi apa, Rahmat? Untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, bagaimana sikap guru, Bu? Sikap guru. Ya, sikap guru harus memberikan materi ini dengan sebaik-baiknya, dan tujuan pembelajaran itu harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi ketika belajar harus selalu mengarah kepada tujuan pembelajaran, dan evaluasinya pun dalam proses pembelajaran nanti harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Jangan kita misalnya tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan, ya, tapi evaluasinya adalah siswa bisa mendemonstrasikan, padahal guru tidak mendemonstrasikan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada harus ada kesejajaran antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi. Ya, jadi itu yang akan menjadi pembelajaran yang baik. Nanti kita bicara tentang evaluasi ya. Jadi evaluasi itu dilihat dari tujuan pembelajarannya. Oke, jadi kalau evaluasinya kognitif, kalau tujuannya pada aspek kognitif, evaluasinya juga harus kognitif, ya, yang mengetahui. Misalnya siswa dapat tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan, otomatis evaluasinya pasti akan sebutkan, ya kan, sebutkan. Jadi tidak melenceng dari itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan keselarasan, ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh teman-teman, silakan. Saya ingin menambahkan juga ya, ketika merumuskan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kita masih mengacu pada taksonomi Bloom, ya. Ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan tingkatan-tingkatannya pun masih berpegang kepada itu. Misalnya pada ranah kognitif itu ada tingkatan yang paling rendah adalah pengetahuan, ya kan? Kalau hanya mengetahui definisi, kemudian sebutkan dan sebagainya, itu masih tahap pengetahuan. Kemudian tahap yang paling tinggi adalah tahap berikutnya adalah tahap pemahaman. Untuk kata operasional untuk pemahaman kira-kira apa? Siswa bisa menjelaskan, siswa bisa menerjemahkan, ya kan, paham nggak dia, ya kan, siswa bisa mengartikan, misalnya kalau dalam aspek-aspek materi bahasa. Nah, itu sudah tinggi daripada aspek pengetahuan. Nah, jadi nanti kalau guru sudah bisa menerapkan ini berarti lebih tinggi dari aspek pengetahuan, ya. Itu artinya aspek pemahaman. Jadi di rumusan masalah di tujuan pembelajaran harus ada kata-kata siswa bisa menerjemahkan surah ini, ya, atau siswa bisa
menafsirkan. Nah, bisa menafsirkan isi kandungan dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap penerapan, siswa bisa memecahkan masalah. Nah, ketika diberi masalah di kata-kata operasional untuk tingkatan-tingkatan itu bisa menentukan tingkatan tingkatan dari aspek kognitif yang akan kita gali. Semakin tinggi itu akan semakin bagus. Nah, kadang-kadang guru kita gurunya hanya berpikir yang ringkas saja, menetapkan tujuan pembelajaran itu hanya pada aspek pengetahuan yang paling banyak, ya kan? Kalau tahap analisis misalnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau pada tahap analisis, siswa bisa apa? Mengidentifikasi, Bu. Ya, mengidentifikasi apa misalnya? Kalau dalam PAI. Apa ya? Mengidentifikasi Siswa makna mampu kode dan kode. mengidentifikasi hadis palsu dan hadis sahih dengan baik dan benar. Yes. Ya, jadi kita sambung. Ini sudah sore nih, ya. Jadi semakin suasananya semakin gemuk cepat ya. Nah, jadi contoh-contoh misalnya yang analisis, ya, yang penerapan itu misalnya membuat bagan, ya. Misalnya guru menceritakan kerajaan ini, coba buat silsilahnya. Nah, itu sudah pada tahap yang lebih tinggi. Analisis, kemudian tahap sintesis, dan terakhir adalah tahap evaluasi, ya. Tahap evaluasi itu bisa menilai, ya. Siswa bisa menilai apakah karangan ini bagus, apakah karangan ini misalnya dalam bahasa Indonesia karangan ini sesuai dengan kaidah atau norma, berarti siswa itu sudah memiliki ilmu-ilmu yang untuk bisa menilai itu. Jadi itu tahapan yang lebih tinggi. Nah, ini baru salah satu contoh pada aspek kognitif. Rumit ya. Kadang-kadang kita nggak sampai sejauh itu. Jadi kita kadang-kadang masih pada aspek pengetahuan, pemahaman, paling tinggi mungkin penerapan. Ya. Tapi kalau mahasiswa ya lebih tinggi, evaluasi ini sudah ada. Oke, saya kira ini dulu ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau ada komentar? Silakan. Bu, mungkin dalam penyempurnaan makalah bisa ditambahkan KKO pada tiap-tiap kata kerja operasional. Ya, betul. Betul. Ya. Ya, jadi kata kerja operasional ya, itu nanti akan menuntun. Ya. Pemakalah kita Vitalisa nanti mungkin bisa ditambahkan kata kerja operasional untuk masing-masing domain, ya, misalnya aspek pengetahuan dan sebagainya. Boleh ya? Iya, Bu. Jadi untuk menuntun guru dan kita semua, ya, apa sih operasionalnya? Ya, karena kita mungkin masih abstrak. Ya, kalau tidak ada, Ibu kira cukup ya. Kita cukupkan perkuliahan kita, dan jangan tidak ingat isi LMS-nya. Di LMS tolong pemakalah juga nanti menjawab ya. Jadi apa pertanyaan teman-teman jawab seperti itu. Nanti juga ibu belum membuatnya juga bagian besar ya. Kita tutup aja kuliah ini. Terima kasih dulu ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita membawa keberkahan ya, ilmu kita juga menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan kita sana ada? Ratu Hasanah siapa? Kayaknya sakit, Bu. Sepertinya sakit. Ada, Bu. Ya. Soalnya lagi hamil muda, Bu. Lagi hamil muda. Iya, Bu. Oke, mudahan cepat sembuh. Ya, WFO banyak yang tumbal. Oke. Terima kasih, kita tutup ya. Sama-sama bacakan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih banyak Bu. Ya, Nanti mau ini mudah-mudahan sehat semua ya.